PPG-nya itu juga boleh banget sih, malah keren banget tuh kayaknya ya. Nanti lulus dapat double degree ya, dapat gelar profesinya dan dapat gelar S2-nya. Jadi nggak ada Oke, jadi nggak ada larangan. Nah, nggak ada larangan. Oke, jadi nggak ada larangan ya teman-teman yang lagi S2, apalagi yang udah tinggal tesis doang. Yang tinggal tesis doang silahkan tuh daftar di PPG Prajabatan, bisa banget gitu. Oke, kita akan cari pertanyaan lagi nih. Untuk dijawab oleh Mbak Fani. Oke, kita cari pertanyaan yang terkait apa dulu ya ini ya. Jeng. Ini pada deg-degan semua nih, berharap pertanyaanku dong Kak, pertanyaanku gitu nih. Kayaknya banyak yang nanya ini deh, linearitas seni budaya ya, seni pertunjukan ya. Nah, aku coba nih Mbak, konfirmasi dulu ya. Iya, terkait Iya, silakan itu prodi S1 seni pertunjukan. Karena memang nanti mungkin menjadi PR kami juga ya untuk kami tekan ke tim linearitas, karena kami punya tim linearitas IPA bahwa ya terkait pendidikan seni pertunjukan itu bisa memilih di PPG Seni Budaya. Namun nantinya jika nanti kami sudah membuka bidang studi vokasi seni itu bisa mendaftar. Tapi nanti karena banyaknya pertanyaan terkait seni pertunjukan itu kenapa nggak bisa linear untuk mendaftar seni budaya, nanti coba kami tanyakan kembali ke tim linearitas kami. Seperti itu ya. Oke, nanti akan dicek kembali. Ada tim ahlinya juga gitu. Jadi nanti coba kami sampaikan terkait pertanyaan mengenai prodi. Oke, baik. Nanti akan diinfokan kembali dan pastinya kalau ada informasi kita tuh pasti akan posting di media sosial dan laman PPG gitu ya Mbak Fania. Jadi teman-teman silahkan ikuti media sosial kami baik di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan juga di website sering-sering dibuka ya. Untuk informasinya pasti akan kami share. Oh ya Mbak Fani, ada pertanyaan. Dulu terdaftar di Dapodik, kemudian Dapodiknya sudah tidak aktif. Apakah bisa ya mendaftar PPG Prajabatan itu? Kalau sudah terdaftar tidak aktif itu bisa kok. Kan ada websitenya ya, guruku.id. Nah di situ dicek aja status data Dapodiknya gimana. Kalau status datanya NIK terdeteksi terkoneksi dengan Dapodik, tapi statusnya itu tidak aktif. Walaupun dia dulu statusnya guru, cuman sekarang udah nggak aktif jadi guru, itu bisa. Gitu. Kalau nggak salah ada website berarti kalau ID ya. Oke, baik. Berarti kalau teman-teman yang udah terdaftar di Dapodik sebagai guru dan sudah tidak aktif Dapodiknya, berarti tetap bisa mendaftar ya Mbak Fania. Yang penting sudah tidak aktif lagi gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Mbak Fani, apakah jika diterima di PPG Prajabatan yang sebelumnya mereka udah mengajar nih sebagai honorer tapi belum terdaftar di Dapodik, apakah nanti penempatannya di sekolah tempat mereka mengajar atau bukan gitu? Ya, kalau untuk nanti misalnya sudah mengikuti PPG Prajabatan, sudah lulus, sudah memperoleh sertifikat pendidik, terus menanyakan apakah penempatan penugasan apa penempatan PPL ya? Kayaknya penempatan penugasan ya, yang penugasan kayak 2 tahun itu ya. Itu tuh iya kayaknya itu deh Mbak. Apakah bisa di sekolah lagi? Karena kami melakukan penempatan itu berdasarkan data formasi dengan guru CSN P3K. Kemungkinan seperti itu. Jadi kami tidak bisa memastikan ya bisa jadi di sekolah itu. Kalau misal sekolah itu ada tuh formasinya dibuka, nah bisa ada kemungkinan, namun bisa juga tidak begitu.
Oke, baik. Berarti kemungkinannya, iya nih Mbak, suaranya sedikit putus-putus. Ya ya. Halo, Mbak Fani, iya, agak sedikit putus-putus nih. Ya memang Oke. sinyal tidak menentu ya Mas. Ini ada pertanyaan lagi Mbak, saya lulusan sarjana, tapi jurusan manajemen pendidikan Islam, bisa ikut PPG tidak? Dicoba aja cek linearitasnya di aplikasi atau di website kita kan ada fasilitas cek ya, cek linearitas, nanti coba masukkan atau input nya. Jika muncul nanti akan muncul bidang studi sesuai dengan prodinya. Tapi kalau tidak muncul berarti belum bisa untuk mendaftar di PPG tahun ini. Gitu. Oke. Baik, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa di laman kita ada menu namanya cek linearitas. Nah, di kolom PPG Prajabatan, nah itu akan diklik, nanti ada tuh menu cek linearitas PPG Prajabatan, gitu ya Mbak Fani ya, di layanan ya. Betul. Betul. Nah, nanti teman-teman bisa cek tuh lulusan apa, nanti bisa masuknya daftar PPG Prajabatan untuk mapel apa gitu. Nah, silakan teman-teman bisa cek di situ ya untuk cek linearitasnya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa nih ya? Kita cek-cek dulu pertanyaannya. Nanti kita ngebacain yang pertanyaan itu di jam berapa nih? Karena udah banyak banget loh. Sampai jam 20.30 ya? Untuk yang ini ya, iya betul. Abis ini ya Mbak Fania kita 5 menit lagi, kemudian kita akan bacain dari, iya betul, 5 menit terakhir. Kita akan pilih tuh tiga quotes terbaik. Nah ini Mbak, ini tadi saya dari pendidikan sejarah, tapi saya terdata di Dapodik sebagai guru kelas SD. Apa bisa ikut PPG? Berarti kalau ini udah mutlak tidak bisa ya Mbak Fani ya? Kecuali harus dinonaktifkan dulu gitu Mbak. Apa gimana Mbak Fani? Betul. Karena kan terdata aktif ya sebagai guru, walaupun guru PGSD gitu ya, apapun jenisnya, guru itu belum bisa kecuali dinonaktifkan. Oke, baik. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini harus perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Kalau terdaftar sebagai guru benar-benar mutlak ya, mutlak tidak bisa gitu. Kita baca-bacain yuk Mbak terkait apa jawabannya tadi. Ya gimana Mbak Fani, ada tambahan? Terkait ini apa namanya data Dapodik khususnya kan memang data Dapodik itu kalau memang benar-benar misalnya orang saya sudah tidak ngajar lagi loh, nah itu kan memang bisa diurus ya datanya supaya diberikan statusnya tidak gitu. Tapi juga mengingatkan nih kepada pada selama masa pendaftaran ini kami selalu melakukan pengecekan berkala terkait status data aktif sebagai guru, baik di data Simpatika ataupun di data Dapodik. Jadi, semisal nih ada yang pada saat pendaftaran saya mau dinonaktifkan, kemudian saya aktifkan lagi aja. Nah, itu bisa kita detek gitu. Jadi, selama masa seleksi ini, kami selalu melakukan deteksi secara berkala. Karena pada pengalaman di gelombang 1 kemarin ada sekitar 134 pendaftar yang ternyata dalam seleksi itu terdeteksi dia berhasil daftar, tapi ternyata tengah-tengah terdeteksi kalau dia aktif di Dapodik gitu. Jadi harapan kami kan untuk menjaga supaya para lulusan seleksi PPG Prajab itu sesuai dengan kriteria persyaratan yang ditetapkan, gitu sih intinya. Oke. Semoga nanti berarti teman-teman jangan coba-coba ya. Gitu. Iya begitu. Jangan coba-coba untuk mengelabui gitu ya Mbak ya. Karena kita selalu pengecekan secara berkala gitu. Kami menghimbau aja, mengingatkan gitu. Kalau pengecekannya secara kala
baik. Kemudian perlu diketahui bahwa di sini tidak hanya Dapodik ya Mbak Fani, tapi juga Simpatika juga ya. Untuk tidak terdaftar di Simpatika juga ya Mbak. Betul. Kalau seandainya dia ini Mbak kami tidak. Iya Mbak, silakan lanjutkan dulu. Ya, jadi melanjutkan sedikit dari yang tadi, karena kami juga berkaca dari pendaftaran gelombang 1 yang ternyata ada juga karena karakter klausul ya, klausul di pendaftaran tidak juga terdaftar di Simpatika, kan akhirnya kami juga tidak mempunyai statement yang kuat gitu ya. Sedangkan arahan pimpinan kami menyampaikan mereka yang terdaftar sebagai guru dari berbagai jenis database keguruan lah istilahnya lah. Baik, kalau saat ini kan yang ada kan ada di Dapodik dan Simpatika. Jadi setelah kami melakukan koordinasi lebih lanjut, dari tim Simpatika pun bersedia untuk mensupport kita masa pelaksanaan seleksi ini untuk terus untuk pengecekan NIK yang terdaftar di Simpatika itu tidak bisa melanjutkan pendaftaran gitu. Oke, baik. Berarti teman-teman yang terdaftar di Simpatika juga tidak bisa mendaftar ya selain Dapodik. Kemudian Mbak, kalau seandainya dia tidak pernah tuh mendaftar sebagai guru di Simpatika, tapi terdaftar tuh sebagai guru Mbak Fani ya? Kayaknya ada beberapa kasus yang seperti itu sih. Mungkin harus konsultasi ke operator sekolah atau di Kanwil ya, Kanwil masing-masing dinas pendidikan ya, di masing daerah. Kalau di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi kan UPT bukan UPT ya, maksudnya dinas Pemdanya, di tingkat Pemdanya kan namanya Dinas Pendidikan. Kalau di Kementerian Agama namanya Kanwil, kantor wilayah. Kalau nggak salah begitu, nanti mohon maaf kalau ada yang salah, cuma ke pengetahuan saya demikian. Jadi bisa dikonfirmasi ke operator Simpatikanya masing-masing kantor. Oke, baik. Berarti teman-teman yang kemarin-kemarin ini sering tanya kalau gimana nih Kak, aku sudah terdaftar Simpatika, padahal aku nggak pernah mendaftar nih, nggak pernah buka akun Simpatika juga gitu. Tahu-tahu udah ada nama aku di situ terdaftar. Nah itu berarti silahkan menghubungi di kantor wilayah yang terdekat sama wilayah teman-teman gitu ya Mbak Fani ya. Ya. Oke, next. Ini kita udah bisa nih baca-bacain dari teman-teman nih terkait pertanyaan guru yang keren itu guru yang kayak gimana sih? Ini ada dari Rafenya